Oke, tujuan pembahasan kita yang pertama adalah akuntansi penerbitan, pengkonversian, dan perhentian sekuritas yang dapat dikonversi. Yang kedua, akuntansi untuk waran dan waran saham yang diterbitkan. Yang ketiga, akuntansi dan pelaporan rencana kompensasi saham. Apakah perusahaan harus melaporkan instrumen berpotensi saham biasa sebagai liabilitas atau sebagai ekuitas? Yang pertama ada opsi saham, lalu yang kedua ada sekuritas yang dapat dikonversi, dan yang ketiga adalah saham preferen. Karakteristik utang yang dapat dikonversi. Dua alasan utama perusahaan menerbitkan utang yang dapat dikonversi. Selanjutnya, ada akuntansi untuk utang yang dapat dikonversi dengan menggunakan metode yang bernama with and without. Nah, lalu gimana sih metode with and without itu? Yang pertama adalah tentukan total nilai wajar dari utang yang dapat dikonversi dengan with. Yang kedua adalah tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini dari netto atau net present value dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang telah diperjanjikan dengan menggunakan suku bunga pasar. Lalu selanjutnya yang terakhir, kita kurangi komponen 1 dan 2 yang dihitung untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas atau without. Apa aja sih penghentian obligasi yang bisa dikonversi? Yang pertama, membeli pada saat tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengkonversi obligasi pada saat jatuh tempo dan sebelum. Yang ketiga, pembelian kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada saham preferen konversi. Saham preferen konversi adalah pilihan bagi para pemegang saham untuk mengkonversi atau menukar saham preferen menjadi jumlah yang ditetapkan dari saham biasa, namun tidak dapat ditukar atau dibeli kembali. Oleh sebab itu, tidak akan menyebabkan keuntungan maupun kerugian. Waran saham. Waran saham adalah suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan suatu saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode yang telah ditetapkan. Waran saham muncul dari 3 situasi. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, pada dasarnya, waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain merupakan opsi jangka panjang untuk saham biasa pada suatu harga tertentu. Umumnya, jangka waktu waran adalah 5 tahun hingga 10 tahun. Dan perusahaan harus menggunakan metode with and without tadi untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Kompensasi saham. Kompensasi saham atau sering disebut kompensasi berbasis saham atau kompensasi ekuitas adalah cara membayar karyawan, eksekutif, direktur perusahaan dengan ekuitas dalam bisnis tersebut. Pada program kompensasi, yang pertama ada pengukuran kompensasi saham. Pengukuran kompensasi saham dilakukan dengan mengalihkan jumlah opsi saham yang diberikan dengan nilai pasar wajar pada tanggal pembelian atau yang disebut dengan metode nilai wajar. Kedua, pengakuan kompensasi saham. Nah, ada 2 isu utama dalam akuntansi, yaitu Bagaimana sih cara menentukan beban kompensasi? Perusahaan menghitung total beban kompensasi sesuai harga wajar opsi yang diharapkan untuk digunakan saat perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan. Dan berapa lama sih kompensasi dialokasikan? pada periode di mana karyawan memberikan kinerjanya. Ketiga, pengungkapan kompensasi saham. Perusahaan dengan satu atau lebih program saham dapat diungkapkan dalam laporan keuangan. Contoh program kompensasi saham: yang pertama, saham yang dibatasi; yang kedua, opsi saham; dan yang ketiga, program pembelian saham oleh karyawan.
Laba per saham dasar. Laba per saham adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. Yang pertama, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Yang kedua, apabila laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, maka perusahaan juga harus menyajikan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan dari laba bersihnya di bagian depan laporan laba rugi. LPS struktur ekuitas sederhana. Dividen saham preferen kurangkan laba bersih tahun berjalan dengan dividen saham preferen untuk menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Selanjutnya, laba per saham struktur modal sederhana, yaitu rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dengan cara menghitung rata-rata tertimbang saham dari bagian periode saham tersebut beredar, dan apabila terdapat dividen saham atau pemecahan saham, maka perusahaan harus melakukan perhitungan kembali jumlah saham yang beredar, baik sebelum terjadinya pembayaran dividen saham atau saat dilakukan pemecahan saham. Laba per saham dilusian. Struktur ekuitas kompleks terjadi apabila perusahaan memiliki. Nah, pada saat dikonversi, maka akan mendilusi laba per saham, lalu perusahaan menyajikan LPS dasar atau LPS dilusian. Laba per saham dilusian meliputi dampak dari seluruh potensi pendilusi saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Fun fact-nya, perusahaan tidak perlu melaporkan LPS dilusian apabila struktur ekuitas bersifat anti-dilutif.